Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam pelajaran PAI kelas 6, yaitu di pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah SAW. Ya, baik. Seperti biasa kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada hari ini sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Miss Pipi Mariani, biasa dipanggil Miss Pipi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sikap teladan Rasulullah SAW. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa misi diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, membangun manusia mulia dan bermanfaat sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, dimana dakwah Rasulullah awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sekarang akhirnya dakwahnya secara terang-terangan. Ya, sikap teladan yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW yang pertama adalah memiliki jiwa yang teguh, tabah, sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas, dan bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian di sini Miss Pipi akan menjelaskan tentang sifat mulia Rasulullah yang harus kita teladani. Yang pertama yaitu tentang keutamaan jujur. Ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana sikap jujur. Begitu jujurnya Rasulullah sampai orang-orang di sekelilingnya mempercayai Rasulullah untuk menitipkan barang-barangnya ketika akan pergi, karena begitu jujurnya sifat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah juga jujur bukan hanya dalam bergaul, ya, tapi Rasulullah juga jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW senantiasa jujur dalam bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Ketika beliau berjualan atau berdagang, beliau memperlihatkan barang-barangnya. Bila ada yang cacat disampaikan, atau ada yang bagus disampaikan, atau ada yang rusak disampaikan. Sehingga keuntungan beliau ketika beliau berdagang itu sangat melimpah. Ya. Beliau sudah mulai berdagang dari usia 12 tahun. Beliau mengikuti pamannya Abu Thalib ke negeri Syam dan juga ke Damaskus. Ya. Kemudian Masya Allah, ya, beliau juga karena beliau adalah seorang Rasul, ya, beliau dilindungi ketika dalam perjalanannya sehingga tidak merasakan kepanasan. Dilindungi oleh awan yang menaunginya di atas kepalanya. Kemudian ketika pamannya kehausan, tiba-tiba Rasulullah menginjak tanah dan dari tanah itu keluar air sehingga pamannya bisa minum dengan sepuasnya. Ya, Rasulullah SAW ini berdagang sampai usia 25 tahun, mendapat keuntungan yang banyak karena kejujurannya. Akhirnya beliau memiliki harta yang kalau diberikan kepada unta itu sebanyak 125 ekor unta, ya, Masya Allah, yang harganya mencapai miliaran, ya, satu ekornya. Dan harta ini dijadikan sebagai mas kawin atau mahar ketika melamar Bunda Khadijah. Baik teman-teman, sifat Rasulullah yang mulia yang selanjutnya adalah beliau sangat menyayangi keluarganya. Ya, walaupun pada saat itu para wanita dihinakan, ya, tidak dihargai, ya, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, tapi Rasulullah dengan bangganya mengajak putrinya berjalan keliling kota. Rasulullah SAW memiliki 4 orang putri dan 2 orang putra, tapi yang putra wafat ketika masih kecil. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat menghargai orang tua. Beliau sangat menyayangi orang tua, ya, bahkan ada seorang Yahudi yang buta itu juga disantuni oleh Rasulullah. Nah, salah satunya adalah pelajaran Alqamah. Ya, ini adalah sahabat Rasulullah yang sebenarnya taat beribadah dan sangat menghormati ibunya. Tapi ketika dia menikah, kepedulian terhadap ibunya berkurang sehingga ibunya
menjadi marah, membencinya, bahkan menganggap dia anak durhaka, sehingga Alqamah sakit. Ketika Alqamah sakit, kemudian kemudian Alqamah itu hampir saja dibakar oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya tidak mau memaafkan Alqamah atau putranya, ya. Akhirnya ibunya mau memaafkan karena tidak tega melihat Alqamah dibakar. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita harus tetap berbakti atau menghormati orang tua walaupun dia sudah menikah, apalagi dia masih tinggal dengan orang tuanya. Dia harus senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, Rasulullah adalah orang yang peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya untuk hemat dalam air. Ya, dalam menggunakan air, sekalipun itu untuk berwudu, tidak boleh boros dalam menggunakan air. Ketika memakai keran, kecilkan airnya sehingga tidak banyak yang terbuang. Bahkan ketika kita berwudu di air yang besar, yang banyak sekalipun, seperti di laut atau di sungai, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berhemat dalam air. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Dan ada satu lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah mengajarkan untuk peduli terhadap lingkungan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa siapa yang menanam satu pohon, kemudian pohon itu manfaatnya bisa dimakan ya oleh manusia atau oleh binatang, ya, maka si tumbuhan yang ditanamnya itu bernilai sedekah bagi orang yang menanamnya. Insya Allah, semangat ya teman-teman untuk senantiasa menanam dan merawat tumbuhan ya. Ya, baik. Yang terakhir, sifat Rasulullah yang utama adalah Rasulullah sangat mencintai saudaranya, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya dan para sahabatnya, al-muslimu akhul muslim, ya. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi dengan saudara muslim kita ibarat satu tubuh, ya, tidak boleh saling mencela, ya, menghina dan lain sebagainya. Justru kita harus saling membantu. Karena janji Allah, siapa yang membantu kesulitan seorang muslim, maka kelak di yaumil akhir Allah akan membantunya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, karena materi kita sudah selesai pada hari ini, ya, kita cukupkan pelajaran kita. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini, sebelum kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, nahtatid bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.